banyak penyesatan, misalnya yang sekarang yang paling kita kenal ya, saksi Yehova sekarang ini sebetulnya itu diawali dari satu ajaran Arianisme sebetulnya ya, atau dari seorang tokoh bernama Arius ya, yang mengatakan ya, Arius itu mengatakan bahwa Tuhan itu tidak mungkin, atau Yesus Kristus itu tidak mungkin sama dengan Allah Bapa ya. Oleh Arius mengatakan di dalam abad ketiga itu, Bapak Ibu, jauh sekali ya, tapi kita harus mengerti bahwa sejarah ini telah terjadi di dalam dunia kekristenan gitu ya. Jadi oleh aliran Arianisme ini, Bapak Ibu, mengatakan bahwa Kristus itu lebih rendah daripada Allah Bapa. Kita tahu ya, di dalam Allah Tritunggal, Bapak Ibu ya, kita ingat kembali Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu dikatakan satu hakikat ya, tiga pribadi ya. Satu hakikat, tiga pribadi. Artinya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu satu hakikat dengan Allah Bapa. Artinya tidak ada perbedaan gitu ya. Tidak ada perbedaan antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mereka satu hakikat ya. Jadi satu hakikat itu. Nah, sementara Arius mengatakan begini ya, di dalam sejarah gereja yang sudah terjadi itu, sehingga nanti pada ujungnya Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa kenapa sampai ada konsili-konsili atau rapat-rapat yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja yang pada akhirnya menghasilkan pengakuan iman rasuli itu ya. Nah, salah satu itu sebetulnya adalah untuk menghindari orang-orang Kristen pada waktu itu dalam kesesatan-kesesatan itu. Maka mereka mulai mencoba meringkaskan pokok-pokok iman Kristen itu di dalam pengakuan iman rasuli. Nah, sebelum pengakuan iman rasuli itu macam-macam ada, misalnya konsili Nisea ya, makanya Bapak Ibu ada misalnya baca pengakuan iman Nisea, pengakuan iman Konstantinopel gitu ya. Kita bisa melihat itu sebetulnya sebagai hasil-hasil pertemuan dari bapak-bapak gereja untuk menghindari kesesatan itu. Nah, kalau di zaman ini mungkin kita tidak begitu kenal dengan Arius gitu ya, karena sudah lama sekali, abad ketiga Bapak Ibu ya. Kita sekarang sudah abad keberapa? Abad ke-21 gitu ya. Abad ke-21, bayangkan jauh sekali. Ya, makanya banyak orang malas belajar sejarah. Tapi kita harus mengerti bahwa sejarah kelam itu pernah terjadi di dalam kekristenan. Dan hari ini Bapak Ibu, ajaran Arius itu masih terlaksana melalui apa? Saksi Yehova itu. Ya, jadi Bapak Ibu, walaupun Arianisme itu sudah dari abad ketiga, tetapi di abad modern ini saksi Yehova masih ada. Itu yang meneruskan ajaran daripada Arius yang mengatakan Kristus itu lebih rendah dari Allah Bapa. Maka mereka mengatakan Kristus itu ciptaan, gitu ya. Ciptaan, tidak sama kedudukannya dengan Allah Bapa. Dia ciptaan. Nah, karena itu Bapak Ibu, penting sekali di dalam Ibrani pasal 2 itu kita memahami bahwa dua natur Kristus ini 100% Allah dan 100% manusia itu benar-benar kita harus pahami secara baik bahwa itu bukan karena manusia lebih rendah daripada Allah, daripada manusia Kristus lebih rendah daripada Allah. Itu ajaran daripada Arius. Tetapi kita melihat bahwa pentingnya memahami bahwa Kristus itu harus menjadi manusia. Karena apa? Memang dua natur itu harus ada di dalam dirinya untuk melakukan penyelamatan itu. Ya, masih ingat Bapak Ibu dua syarat untuk menjadi juru selamat apa? Ada yang ingat? Harus manusia ya, harus manusia dan harus tidak berdosa gitu ya. Harus manusia, ini saya ulang terus Bapak Ibu supaya karena kita memang harus mengerti bahwa kenapa harus Kristus itu jadi manusia gitu ya. Karena memang dikatakan tadi di situ bahwa untuk bisa melakukan karya penebusan itu melalui apa? Kematian di atas kayu salib ya, penderitaan.
Jadi kalau kita lihat-lihat kembali ke belakang bagaimana kondisi manusia awal ya. Jadi sebetulnya manusia awal diciptakan begitu sempurna Bapak Ibu ya. Begitu amat baik, tanpa dosa. Tetapi oleh ketidaktaatan manusia akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Tetapi kita bersyukur ya. Kita bersyukur Allah di dalam kasih-Nya ingat akan kita ya. Kita yang berdosa diingat oleh Allah sehingga Dia mengutus putranya itu ya, mengutus putranya untuk menebus kita, menyelamatkan kita. Dan proses itu harus melalui apa? Perendahan diri, menjadi manusia, Bapak Ibu ya, merendahkan diri menjadi manusia. Maka dikatakan tadi sementara waktu, dalam waktu yang singkat Kristus telah direndahkan serendah-rendahnya menjadi sama dengan manusia untuk pada akhirnya bisa beroleh kemuliaan, gitu ya, beroleh kemuliaan. Jadi Bapak Ibu di dalam kehidupannya, kehidupan kekristenan ini ya, kita perlu satu keteladanan untuk apa ya, siap menderita, ya. Karena apa Bapak Ibu? Penderitaan itu dikatakan untuk benar-benar menguji kita ya. Istilahnya melihat kualitas hidup ya. Kualitas hidup, kualitas iman itu biasanya dilihat dari mana? Dari penderitaan ya. Kita diizinkan di dalam penderitaan untuk benar-benar kita diuji seberapa besar ketaatan kita pada Tuhan. Itu ya. Dan ketika Kristus mengalami ujian yang dikatakan tadi, mengalami pencobaan, mengalami ujian, dan kita melihat hasil akhirnya dia sungguh-sungguh teruji ya, taat kepada Bapa sampai mati di atas kayu salib. Dan setelah itu dia beroleh kemuliaan ya. Kristus dimuliakan, dan proses itulah yang sebetulnya juga perlu kita teladani di dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu ya. Bahwa bagaimana kita belajar dari kerendahan hati daripada Kristus ya. Belajar dari kerendahan hati Kristus itu sehingga dia merelakan diri untuk menderita ya. Merelakan diri untuk menderita. Nah, seperti apa kita di dalam iman Kristen kita Bapak Ibu? Sudah siapkah kita menjadi orang Kristen yang menderita, yang rela menderita, begitu ya. Dalam segala hal, gitu ya. Dikatakan tadi Kristus itu sudah dalam segala hal, dia mengalami perendahan dan dia juga mengalami penderitaan akibat daripada pencobaan itu. Dalam segala hal, kita pun juga Bapak Ibu, ketika kita mengalami tantangan hidup hari ini ya, apa yang bisa kita lakukan, gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang Kristen? Setiap kali kita menghadapi penderitaan, setiap kali kita menghadapi tantangan kehidupan, kita mesti apa? Memandang kepada Kristus, bukan ya? Memandang kepada salib Kristus. Kenapa? Salib Kristus itu adalah lambang penderitaan. Dan lewat penderitaan itulah di situ ada kemenangan, bukan ya? Salib itu lambang penderitaan, tapi melalui salib itu juga kita bisa mendapatkan apa? Kemenangan, gitu ya. Maka saat kita menghadapi tantangan kehidupan hari-hari ini, termasuk adanya penyesatan, termasuk adanya kelemahan-kelemahan yang kita alami, termasuk adanya kondisi dunia yang mencekam ini, kita mesti kembali kepada apa? Memandang kepada salib Kristus. Ya. Memandang kepada salib Kristus. Karena di salib Kristus itulah kita beroleh kemenangan. Nah, kemenangan itu diawali dari mana? Dari penderitaan. Mesti harus lewat penderitaan, Bapak Ibu. Maka yang ketika kita memandang salib Kristus, berarti pengertian yang harus kita ambil di sana adalah bahwa lewat salib itu kita telah ditebus, gitu ya. Lewat salib itu kita sudah ditebus. Kita sudah dibebaskan dari segala kuasa dosa. Kristus telah memusnahkan iblis, begitu ya.
Nah, kalau itu sudah dikerjakan Bapak Ibu, maka seharusnya setiap orang percaya telah bebas, bukan? Saya dan saudara itu sebetulnya telah bebas dari kuasa dosa, gitu ya. Sudah bebas dari kuasa dosa. Dosa yang menimbulkan penderitaan, ya. Jadi kuasa dosa yang menimbulkan penderitaan, menimbulkan ketakutan, menimbulkan segala kekhawatiran itu telah dibebaskan, ya, telah dilepaskan dari atas salib. Jadi seharusnya apa Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen, kita tidak akan lagi dikuasai oleh dosa, bukan? Ya, kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Jadi saat kita mengenal Kristus yang sudah mengambil, ya, natur manusia itu dan telah berkorban untuk kita, untuk menebus dosa kita, berarti seluruh dosa yang membawa kematian itu sudah diselesaikan di atas kayu salib. Nah, bagi kita sebagai orang Kristen, kita harus bersyukur karena kita sudah dilepaskan. Maka seharusnya kita tidak mungkin lagi bisa dikuasai oleh dosa, kan? Kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Nah, maka Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, saat ini ada berapa banyak orang Kristen yang masih setia memandang kepada salib Kristus. Ya, ada berapa banyak di antara kita dalam segala keadaan masih setia memandang salib Kristus itu. Ya, contoh saja Bapak Ibu ya, hari-hari ini ya memang kita perlu bergumul, terlepas dari segala hambatan apapun ya. Di saat-saat musim pandemi ini, ada berapa banyak orang yang justru rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, ini perlu kita renungkan, untuk kita doakan juga. Ada berapa banyak orang yang justru berlomba-lomba mau kembali kepada salib Kristus itu melalui apa? Mereka mau menyembah kepada Tuhan. Ada berapa banyak? Atau justru ada begitu banyak orang yang menganggap, wah sudah begini keadaannya, sudah berdiam diri di rumah, tidak melakukan apa-apa, ya, melupakan segala karya salib, sampai akhirnya pun tanggung jawab sebagai orang Kristen itu beralih kepada hal-hal yang lain, ya. Jadi ini perlu kita renungkan Bapak Ibu, sebagai orang Kristen harus menyadari bahwa melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib itulah, di sanalah seluruh penyakit kita dari dosa itu telah dipakukan, diselesaikan oleh Allah. Maka kita setiap kali menghadapi tantangan dalam hidup ini, pandanglah pada salib Kristus gitu. Kita kembali memandang kepada salib Kristus. Karena salib itulah yang memberikan kepada kita kebebasan, memberikan kekuatan. Salib Kristus itu yang akan memberikan kita kemenangan. Maka waktu kita memandang kepada salib Kristus, hal yang pertama yang saya katakan tadi, harusnya kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Dosa-dosa apa itu? Ya, dosa ketakutan, kekhawatiran, kemalasan, pengabaian, dan lain sebagainya gitu ya. Kita tidak lagi dikuasai oleh dosa itu. Maka Bapak Ibu memang masa-masa pandemi ini saya sendiri secara pribadi saya mau mengatakan, di masa-masa inilah setiap orang Kristen itu benar-benar disaring, betul ya. Saya dan saudara sedang disaring betul-betul bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan di saat penderitaan itu datang, ya. Benar-benar disaring, diuji. Siapa yang bertahan? Nah, kita bisa bertahan karena apa tadi? Kita pandang pada salib Kristus ya. Salib Kristus itu yang memberikan kita jaminan di dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, jadi karena itu Bapak Ibu, khususnya kita yang hadir pada malam hari ini, mari kita memandang kepada salib Kristus itu ya. Apapun yang terjadi, salib Kristus yang akan meneguhkan kita ya. Jadi karena itu selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita diteguhkan oleh jaminan salib itu, maka kita sebagai orang Kristen sebetulnya apa?
mari kita menjalani hidup ini, ya, menjalani hidup ini dengan apa? Dengan pengharapan, gitu ya. Menjalani hidup ini dengan pengharapan. Kenapa? Karena secara keseluruhan Yesus Kristus telah menyelesaikan itu, bukan? Ya. Dia yang adalah Allah sekaligus sebagai manusia yang layak melakukan penebusan itu, dikatakan dia juga menjadi jaminan bagi kita untuk perjalanan iman selanjutnya. Nah, di saat kita mengalami penderitaan itu, Bapak Ibu, kita kan terus berjalan. Tidak mungkin mandek kan? Waktu kita mengalami penderitaan, kita akan terus berjalan, nggak mungkin mandek. Nah, bagaimana supaya perjalanan kita itu tetap diteguhkan, tetap berada di dalam jalur yang benar, dengan segala penderitaan yang kita alami, dikatakan kita harus menjalaninya dengan penuh pengharapan. Pengharapan kepada siapa? Kepada Kristus yang sudah menderita dan sudah memenangkan penderitaan itu. Ya. Jadi, mari kita berjalan dengan pengharapan kepada Kristus, ya. Jadi kembali lagi, selain mengingat salib, mengingat penderitaan Kristus, dan pada akhirnya kita akan mengingat apa? Kemenangan di balik penderitaan itu. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, gambaran Allah menjadi manusia itu atau Kristus menjadi manusia itu penting sekali. Karena lewat penderitaan itulah kemuliaan itu dinyatakan. Ya. Lewat penderitaan itulah kemuliaan dinyatakan. Maka Bapak Ibu, kekristenan itu, ya Yesus pernah katakan, kalau mau ikut saya, harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Ya. Apa arti dari yang dikatakan oleh Kristus itu? Belajar dari teladan hidup saya, gitu ya. Kristus mau katakan, saya datang dari sorga, ya. Dari tempat yang tinggi menjadi sama dengan manusia, itu penderitaan yang hebat, gitu ya. Maka dia katakan, kalau mau ikut aku, jangan berharap sesuatu yang kamu ingin, sesuatu yang wah, sesuatu yang bebas penderitaan, ya jalan tol begitu ya. Tapi Kristus mau katakan, mau ikut saya, harus menyangkal diri, ya, memikul salib, dan mengikut aku. Maka Bapak Ibu, di dalam perjalanan iman kita, ya, menuju kepada kekekalan itu, kita harus selalu ada di dalam apa? Menyangkal diri dan memikul salib. Ya, menyangkal diri dan memikul salib. Tapi ya pikir-pikir, wah pendeta ini kan mikul salib itu menderita gitu ya. Ya memang kembali kepada teladan Kristus tadi. Tanpa penderitaan tidak akan mungkin ada kemenangan. Ya. Tanpa memikul salib tidak akan mungkin ada kemenangan. Maka Bapak Ibu, setiap saat di dalam perjalanan iman kita, mari kita merenungkan salib Kristus itu. Ya. Kristus tidak menyuruh kita memikul salib Kristus, tetapi kita memikul salib kita sendiri. Ya. Salib yang Tuhan izinkan bagi kita. Dan salib itu diberikan oleh Tuhan untuk membentuk kita, ya, membawa kita kepada satu ketaatan, ya. Karena dengan beban, dengan salib itulah kita tidak akan mungkin menjadi orang sombong, bukan? Ya. Kita tidak akan mungkin menjadi orang merasa hebat. Karena apa? Ada kelemahan, ada salib. Tetapi Kristus katakan seluruh salib itu, ya, akan menjadi ringan ketika kita berjalan bersama-sama dengan Kristus. Jadi dua poin ini Bapak Ibu penting, ya. Ketika kita menyadari bagaimana Allah menjadi manusia dengan segala pengorbanan, perendahan diri, itu justru membawa kemuliaan, ya. Membawa kemuliaan. Karena itu kita pun belajar dari situ sebagai orang Kristen, bahwa dalam perjalanan iman kita, dalam segala tantangan hidup kita, pandanglah salib. Dan pandanglah, ingatlah akan penderitaan Kristus. Karena lewat penderitaan itu ada kemenangan. Jadi karena itu Bapak Ibu, seharusnya penderitaan itu tidak akan memutuskan kasih kita kepada Tuhan, bukan?
ya tidak akan memutuskan kasih kita kepada Tuhan. Karena apa? Kita mengerti makna penderitaan. Penderitaan membawa kemuliaan. Ya. Penderitaan membawa kemuliaan. Coba kita baca di dalam Roma ya, Bapak Ibu. Roma pasalnya yang kelima, ya. Roma pasalnya yang kelima, ayat yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Ya, Roma 5. Bagi yang sudah mendapatkan bisa baca Bapak Ibu. Roma 5 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Ada yang sudah dapat Roma 5 ayat 3 sampai 5, silakan dibaca. Nah, Pak William silakan, Pak. Iya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oke ya, jadi itu ada urutan-urutan Bapak Ibu ya, kesengsaraan. Ya, sampai di situ saja Pak ya. Jadi kesengsaraan itu menuntut kita apa? Supaya bisa bertekun ya. Dan ketekunan itulah yang akan membuat kita tahan uji. Dan ketekunan serta tahan uji itu tidak akan sia-sia. Karena apa? Ada pengharapan di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu memang pengertian-pengertian yang seperti ini yang harus kita miliki di zaman ini ya. Supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang terus mengeluh gitu ya. Terus hanyut oleh keadaan. Bapak Ibu, waktu saya mengalami sakit kemarin itu, saya itu kepikiran banyak hal begitu ya. Kepikiran pelayanan ini nggak beres begitu ya dengan kondisi yang seperti itu. Ya, tetapi saya ingat kembali ya. Saya hidup oleh anugerah gitu ya. Saya juga melayani oleh anugerah. Maka saya harus kembali kepada anugerah itu, ya. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kesengsaraan itu tidak membuat kita menjadi putus asa. Banyak ya penderitaan yang macam-macam yang kita alami itu jangan sampai membawa kita kepada putus asa dan kecewa. Maka Tuhan menginginkan kita apa? Bertekun. Dan ketekunan itu kan sudah dikerjakan oleh Kristus. Maka saya katakan teladan kehidupan Kristen itu tidak boleh lepas dari Kristus, ya. Bagaimana Kristus telah melakukan ketekunan sampai mati di atas kayu salib itu. Disitulah kita juga harus belajar. Supaya apa? Ketekunan demi ketekunan membuat kita menjadi tahan uji. Ya, membuat kita menjadi tahan uji. Dan tahan uji ini nggak bisa didapat dalam sekejap. Ya, ingatlah bahwa tahan uji tidak bisa dikerjakan di dalam sekejap. Butuh ketekunan yang bertubi-tubi, yang terus-menerus, baru bisa tahan uji. Ya, coba Bapak Ibu saat ini yang tidak biasa panas-panas gitu ya. Saya sendiri menyadari ketika kita bekerja di panas-panas rasanya kok capek sekali, kosong rasanya, atau sakit kepala bisa jadi ya. Saya bayangkan beberapa tahun yang lalu sebelum saya ke Jawa gitu ya. Saya tiap hari berpanas-panas itu bisa gitu ya, hujan panas itu bisa bertahan, tidak sakit. Sekarang kena hujan misalnya ya, atau kena panas yang menyengat itu tubuh tidak bisa bertahan karena apa? Sudah tidak terbiasa. Nah ini gambaran ya, gambaran di dalam iman. Gambaran di dalam iman pun demikian. Maka dibutuhkan ketekunan, ya. Dibutuhkan ketekunan. Semua ya, kita pernah melakukan sesuatu yang beberapa kali gagal. Masak misalnya ya,
Masa itu beberapa kali kita pasti gagal dengan rasa yang kita inginkan. Ya, walaupun saat ini sudah bisa mendapatkan resep yang enak gitu ya, semua orang suka, tapi resep yang enak itu sudah melewati berbagai kegagalan, bukan gitu ya. Tapi coba pada tahap pertama waktu gagal berhenti. Wah, enggak jadi. Ya. Tidak dapat masakan yang enak hari ini. Yang membuat kita tersenyum saat orang makan. Karena apa? Mereka ikut senang gitu ya dengan rasa yang kita berikan melalui masakan itu. Nah, lewat apa itu? Melewati ketekunan. Ini gambaran-gambaran seperti itu. Nah, dalam segala hal Bapak Ibu ketekunan ini dituntut, ya. Ketekunan ini dituntut dalam segala hal, ya. Dalam perjalanan hidup kita. Nah, sehingga pada akhirnya menghasilkan tahan uji. Ya. Maka memang pengalaman itu penting, ya. Pengalaman yang pahit penting untuk kita bisa bercerita kepada orang lain bahwa pengalaman pahit itu tidak akan membunuh gitu ya. Tidak akan mematikan. Tapi pengalaman pahit itu bisa menjadi manis saat kita bertekun. Ya, saya kira banyak kesaksian kita kalau kita mau cerita tidak cukup waktunya Bapak Ibu ya. Dengan segala pengalaman-pengalaman pahit, dan itulah yang sudah dikerjakan Kristus lebih dulu di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu mari Bapak Ibu kita hidup di dalam anugerah. Saya katakan kepada kita hari ini, mari setiap kita yang percaya kepada Kristus, mari kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Dengan apa? Mengandalkan Tuhan senantiasa. Itu yang pertama. Ya. Karena apa Bapak Ibu? Penebusan yang Tuhan sudah kerjakan itu telah mengubah kehidupan yang sia-sia menjadi manusia yang tidak menyia-nyiakan hidupnya. Jadi dulu kita adalah manusia yang sia-sia, tetapi setelah ditebus, kita menjadi manusia yang tidak lagi menyia-nyiakan hidupnya. Ya. Maka kalau masih banyak ada orang Kristen yang menyia-nyiakan hidupnya, wah ini sungguh tidak menghargai anugerah Tuhan. Maka kita yang sudah ditebus oleh Kristus, mari kita menggunakan hidup ini dengan tidak sia-sia. Ya. Mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan sehingga kehidupan kita boleh berkenan kepada Tuhan. Ya. Jadi kira-kira itu yang mungkin saya bisa sharingkan malam hari ini Bapak Ibu. Mengingatkan kita bahwa penderitaan tidak mungkin terlepas, tetapi memandang salib Kristus serta hidup bertekun akan membuat kita bisa menjadi orang Kristen yang tahan uji. Ya, menjadi orang Kristen yang tahan uji, dan wujud nyata daripada tahan uji itu adalah terus menyembah Tuhan, baik waktu susah maupun waktu senang, baik waktu sakit maupun waktu sehat. Itu wujud nyata daripada kehidupan yang sudah teruji itu. Karena apa? Tujuan hidup manusia diciptakan apa? Memuliakan Tuhan secara total. Maka orang yang sudah tahan uji, dibentuk sedemikian rupa oleh Tuhan, akan muncul apa? Tetap ada penyembahan dalam segala keadaan. Maka saya katakan masa pandemi ini benar-benar menguji setiap orang Kristen. Adakah ketekunan itu terus ada pada diri kita dalam keadaan yang seperti ini? Kita juga perlu doakan saudara-saudara kita. Tidak semua iman itu bisa sekuat iman kita. Ada banyak orang yang lemah iman, maka kita perlu berdoa buat mereka agar dalam masa-masa yang sulit ini mereka juga bisa menjadi orang-orang yang tekun dan tahan uji. Kira-kira itu Bapak Ibu, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan, saya persilakan. Selamat malam, Pak. Malam Pak William. Pertanyaannya gini, Pak. Ya. Apakah kemiskinan penderitaan itu untuk membuat tahan uji, Pak? Kemiskinan dan penderitaan. Nah,
kita harus mengelompokkan Pak ya. Kemiskinan itu kan kadang-kadang timbul oleh karena memang kita tidak berusaha begitu ya. Sehingga banyak orang yang istilahnya kalau saya istilahkan kurang mendapat seperti yang lain ya, tidak berusaha, tidak bersungguh. Tetapi ada kalanya kita sudah bersungguh-sungguh pun tetap keadaan kita tidak seperti yang kita harapkan ya. Keadaannya tetap terbatas. Nah, jikalau ini terjadi misalnya memang kita melewati kehidupan yang sederhana itu tetapi iman kita tidak goyah, ya itu berarti akan membuat kita menjadi orang yang justru dibentuk menjadi orang yang tahan uji. Ya. Jadi kembali Bapak Ibu, kita memandang hidup itu miskin atau kaya itu dalam ukuran apa? Ya, karena di dalam doa Bapa kami itu kan dikatakan secukupnya kan. Nah, orang memandang diri itu sebagai orang miskin karena apa? Karena memang belum seperti apa yang dia inginkan atau seperti apa. Maka saya katakan sebenarnya yang membedakan ya orang yang hidup dalam keterbatasan itu dengan orang lain yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, adanya apa tadi ketekunan dan tahan uji itu, Pak. Ya, karena apa? Setiap momen hidup itu, baik sehat, sakit, kekurangan maupun kecukupan itu bisa dipakai Tuhan untuk membuat kita bisa bertekun dan tahan uji. Maka sekarang kita kembali bahwa jangan sampai kita terus memandang bahwa kebahagiaan itu dengan ukuran seperti ini, harus punya rumah 2 misalnya, harus punya mobil, harus. Nah, ini kan justru akan membawa kita kepada pencobaan sehingga kita bekerja mengejar sesuatu yang sebenarnya Tuhan tidak suka gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dalam usaha kita, dalam kejujuran kita terus mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan dan Tuhan memberi hasil, ya itulah yang Tuhan beri bagi kita. Seandainya pun tidak, bukan berarti bahwa Tuhan tidak memberkati. Selagi kita masih bisa makan, masih bisa hidup, itu berarti ya sudah menjadi berkat Tuhan bagi kita. Ya, jadi tetap Pak, kemiskinan ataupun beberapa hal yang lain itu Tuhan bisa pakai untuk menguji kita, gitu ya. Tetapi kita tidak boleh mengukur berkat Tuhan itu dari banyak tidaknya, gitu ya. Begitu. Oke, bisa Pak ya terjawab kira-kira? Oke. Ya. Yap. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita ada beberapa pokok doa ya Bapak Ibu. Yang pertama kita doakan untuk setiap keluarga Kristen ya, khususnya jemaat di tempat ini juga, agar Tuhan menaruh hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya. Jadi ada kerinduan untuk terus mengerjakan tujuan hidup orang Kristen itu ya, atau orang percaya itu yaitu memuliakan Tuhan dalam segala keadaan. Kita perlu berdoa baik untuk diri kita maupun untuk orang-orang lain yang kita kenal. Beberapa orang yang mengalami duka cita juga ya, kita doakan untuk Bu Maria Tisa, mungkin doakan untuk mereka yang sakit ya, doakan untuk saudari Fang Fang. Untuk putranya Bu Musa juga kita doakan Yosua ya, supaya Tuhan pulihkan. Dan orang-orang yang lain yang mungkin kita tidak kenal, tapi kita perlu doakan, khususnya yang mengalami bencana di berbagai tempat ya, wilayah di Indonesia. Kita doakan hal-hal. Dan
Kalau ada tambahan pokok doa selain ini, Bapak Ibu kita. Oke. Ada tambahan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita nyanyikan satu pujian ini Bapak Ibu ya, untuk menguatkan kita bagaimana Tuhan itu setia. Ya, nanti setelah itu kita akan berdoa. Kita akan nyanyikan pujian janji Tuhan ya. Janji Tuhan itu setia. Mungkin asing, tapi kita nyanyikan ya. Ikuti saya untuk menyanyikan pujian. Janji Tuhan itu setia, tiap kata benar. Darah Yesus jaminannya, kuat teguh dan kekal. Meski dunia binasa, gunung dan bukit musnah, namun asal percaya terbukti buat iman. Bila jalan gelap gulita, tiada nampak cahaya, tetap sabarlah menunggu, fajar segera muncul. Meski dunia binasa, gunung dan bukit musnah, namun asal percaya terbukti buat iman. Musik saja ya. Bait ketiga. Sobat, dunia dapat berubah, Allah tetap setia. Dia sobat dan juru selamat yang kekal selamanya. Meski dunia binasa, gunung dan bukit musnah, namun asal percaya terbukti buat iman. Bait 4. Bagaimanapun keadaan, tetap percayalah pada saat yang ditunggu, janji Allah sungguh. Meski dunia binasa, gunung dan bukit musnah, namun asal percaya terbukti buat iman. Wah, kata-kata dari lagu ini luar biasa Bapak Ibu ya. Tuhan setia. Tapi kita juga dituntut untuk percaya ya. Percaya pada Tuhan yang setia dan tidak berubah itu. Nanti akan kelihatan dari mana buah iman. Kita menjadi orang tahan uji atau berubah setia. Karena itu, peganglah pada Allah yang setia itu, tidak akan mengecewakan saya dan saudara. Ya, biarlah itu yang akan meneguhkan kita. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa yang sudah saya sampaikan tadi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami. Hari ini kami telah mendengar firman Tuhan. Betapa pentingnya bagi kami untuk menyadari bahwa Allah yang telah menjadi manusia itu sangat penting. Karena dengan menjadi manusia, maka Allah mengerjakan seluruh karya keselamatan itu di dalam diri Yesus Kristus untuk membebaskan kami dari dosa. Ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang bersyukur, sangat beruntung karena kami telah beroleh keselamatan dan dibebaskan dari hukuman dosa.
Karena itu Tuhan tolong setiap kami, agar kami bergantung sepenuhnya pada karya salib itu. Sekalipun ada banyak rintangan, tantangan yang membuat kami kadang-kadang berubah setia, bahkan ada keinginan untuk undur dari hadapan Tuhan. Tetapi sungguh karya salib tidak pernah mengecewakan kami. Karya salib itulah membuat kami menjadi kuat dan teguh, asal kami percaya. Karena itu kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, khususnya yang hadir malam hari ini maupun mereka yang tidak hadir. Anugerahkan kekuatan iman yang sungguh untuk kami menaruh rasa percaya kepada Allah yang setia dan yang tidak berubah itu. Agar kami tidak lagi hidup sesuai dengan keinginan kami, tetapi kami hidup di dalam anugerah Kristus. Anugerah yang membebaskan, anugerah yang memberikan keberanian, anugerah yang memberikan sukacita. Tuhan berkarya dalam hidup kami, agar setiap kami di tengah-tengah kondisi dan situasi saat ini tidak menjadi berubah setia, tetapi justru kami akan semakin dikuatkan untuk boleh menyembah Tuhan dalam segala keadaan. Berkati juga untuk saudara-saudara kami yang sakit, khususnya saudari Fang Fang, juga untuk saudara Joshua. Kiranya Tuhan anugerahkan kekuatan kepada mereka untuk tetap berharap kepada Tuhan dalam segala keadaan apapun. Kami doakan untuk saudara kami yang mengalami bencana alam. Tuhan juga karuniakan kepada mereka iman dan kekuatan. Dan biarlah setiap gereja yang ada di sana boleh dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil kepada mereka yang telah kehilangan pengharapan. Tuhan terima kasih, biarlah kami juga boleh terus berkarya sebagaimana Tuhan telah memanggil kami untuk mengerjakan 3 panggilan gereja itu, yaitu bersekutu, melayani, dan juga memberitakan Injil Kristus. Karena itu Bapa, berkati setiap kami dalam keadaan apapun, Tuhan kuatkan kami. Kami terus doakan untuk kebaktian-kebaktian yang kami laksanakan di masa-masa mendatang itu. Walaupun ada banyak tantangan dan rintangan, Tuhan terus kuatkan kami dan berikan kesehatan supaya kami bisa melewati masa-masa ini dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Terima kasih Bapak, berkati jemaat yang sudah hadir malam hari ini dalam segala pekerjaan, keluarga, pergumulan apapun yang mereka hadapi. Biarlah saat-saat yang sulit sekalipun mereka boleh kembali memandang kepada salib Kristus yang memberikan kekuatan. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya. Amin. 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 Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Selamat malam kita semua.